Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang warisan ya, warisan rumah, warisan properti. Gimana cara pembagian propertinya itu gitu. Nah, silakan teman-teman simak videonya sampai habis. Nah, teman-teman, kalau kita punya propertinya atas nama kita gitu ya, terus kita meninggal gitu, nah properti itu kan bisa diwariskan kepada anak kita gitu ya, kepada anak sama istri gitu. Misalnya saya meninggal, terus nanti sertifikat yang atas nama saya itu nanti bisa dibalik nama ke istri dan anak-anak gitu. Jadi nanti satu sertifikat itu isinya tuh ada beberapa nama gitu ya. Kalau anaknya makin banyak ya itu nanti nama di sertifikat makin banyak gitu. Nah, itu sebenarnya ada porsi ya, ada porsi untuk membagi properti tersebut, bagiannya si istri berapa persen, bagiannya anak berapa persen. Nah, itu teman-teman nanti googling sendiri, terus belajar sendiri ya. Di sini saya nggak akan bahas itu, nggak akan bahas sampai sedetil itu. Yang jelas kalau kita meninggal, nanti properti itu atas nama istri sama anak-anak. Nah, persentasenya itu nanti ada aturannya. Itu ada aturannya namanya legitimate porsi ya. Jadi nanti misalnya si istri berapa persen, si anak berapa persen, anak berapa persen, dan ada hukum-hukum yang bisa diikuti. Ada dua macam sih biasanya, ada hukum negara sama ada hukum agama gitu ya. Biasanya kan kalau ada yang berlawanan itu kita bisa milih salah satu, katanya sih begitu, mau yang kita pakai hukum negara atau hukum agama gitu. Nah, tapi di situ yang membuat banyak sekali sengketa atau banyak sekali perselisihan yang timbul karena pembagian warisan. Makanya teman-teman, kalau teman-teman punya properti banyak, punya warisan banyak, teman-teman perlu yang namanya surat wasiat ya. Nah, surat wasiat itu bisa ditulis di hadapan notaris sama saksi. Nah, surat wasiat itu juga cara nulisnya juga ternyata ada caranya. Caranya gini. Ini kita ngomong surat wasiat ya, karena surat wasiat itu sebenarnya kan orang Indonesia, terutama ya orang Indonesia itu bilang pamali lah kalau kita bikin surat wasiat gitu, kayak udah mau mati aja gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kita mati kapan kan kita nggak tahu gitu. Kalau kita bisa tahu matinya misalnya bulan depan ya kita bisa nyicil nulis wasiatnya gitu. Tapi kalau misalnya masih lama ya mungkin nggak apa-apa, nggak usah nulis dulu gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak ngerti kapan kita dipanggil Tuhan gitu. Makanya sebenarnya kalau properti kita banyak, harta kita banyak, supaya keturunan kita atau orang-orang yang keluarga yang kita tinggalkan itu nggak berantem, itu surat wasiat itu menurut saya sangat penting sekali. Nah, tapi kita kalau mau tulis surat wasiat itu juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa ngawur. Contohnya gini, misalnya saya punya properti, saya tulis di surat wasiat saya ya, saya mau properti ini nanti saya berikan 100% kepada si A. Misalnya si A tuh pembantu saya lah, misalnya kan sering ada yang cerita-cerita heboh gitu kalau seorang pembantu mendapatkan warisan dari majikannya gitu. Dan itu di film-film juga banyak kan kejadian kayak gitu yang cerita-cerita di film gitu. Contohnya misalnya saya menulis wasiat, saya akan memberikan properti ini kepada pembantu saya. Ini contoh aja. 100% untuk pembantu saya. Jadi istri sama anak-anak saya itu nggak dapet gitu. Nah, yang jadi problem jika istri dan anak-anak saya itu tidak terima ya. Kalau mereka menghormati surat wasiat sih, mereka ya udahlah, memang itu surat wasiat kita hormati, orang yang menulis tersebut ya udah diikhlasin. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang merasa apa-apaan sih ini properti punya bokap gua tapi kok dikasih ke orang lain, bukan dikasih ke anaknya sendiri gitu. Nah, itu nggak terima, terus akhirnya menggugat surat wasiat tersebut. Dan ternyata setelah saya diskusi dengan pengacara saya, dengan notaris gitu, ternyata gugatan itu tuh bisa menang ya, akan dikabulkan gitu. Karena apa? Karena
surat wasiat kita itu yang kita tulis tidak sesuai pembagiannya dengan yang tadi saya bilang itu legitimate porsi tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita mau nulis surat wasiat, kita nggak boleh lah, kita harus punya acuan tetap ya. Acuannya itu legitimate porsi tersebut. Kita mungkin kalau melenceng sedikit itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya kita melenceng kayak tadi ya 100% gua kasih pembantu gua gitu, terus anak nggak dapat sama sekali, nah itu akan menimbulkan permasalahan jika ada ahli warisnya itu yang nggak terima. Jadi dia menggugat dan akhirnya di proses pengadilan akan memenangkan gugatan dari anak atau ahli warisnya tersebut gitu. Jadi surat wasiatnya dianggap gugur. Ya percuma dong kita udah tulis surat wasiat capek-capek nggak dipakai juga kan, percuma juga, nanti jadi arwah penasaran lah karena wasiatnya nggak dijalanin gitu. Nah teman-teman, ini saya dapatkan informasi dari lawyer dan notaris saya. Nah, teman-teman kalau memang mau tahu lebih lanjut lagi, silahkan googling, atau silahkan kalau teman-teman punya notaris atau kenalan pengacara, silahkan coba diskusi. Bener nggak sih seperti ini? Jawabannya nanti kalau misalnya ada yang beda, tolong tulis di komen ya, supaya saya juga bisa dapat update gitu. Cuma setahu saya aturannya seperti itu. Aturannya warisan itu ada yang namanya legitimate porsi tersebut gitu. Nah, cuma yang di sini yang mau saya tekankan sekali lagi adalah surat wasiat ya. Surat wasiat sekarang itu kalau bisa udah jangan jangan sungkan-sungkan lah ya menulis surat wasiat gitu, karena itu sangat penting untuk keharmonisan dan kedamaian ahli waris kita, terutama kalau kita hartanya banyak setelah kita meninggal gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video saya kali ini, sharing saya, semoga berguna dan sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Dadah.